Jumpa lagi di Gapura Misteri. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk semua dukungan Anda, baik yang sudah subscribe, sudah like, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Saya benar-benar mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dan kelancaran dalam semua urusan. Nah, kisah horor yang ke-19 ini datang dari Nanang yang menceritakan pengalaman horornya pada sekitar tahun 2015-2016, yang pada waktu itu Nanang ini masih sendirian, masih bujang begitu ya. Belum berkeluarga dan saat itu dia sudah bekerja atau dinas di salah satu instansi pemerintah. Ceritanya itu seperti ini. Di rumah Nanang itu, yang kala itu masih tinggal bersama orang tuanya, Nanang itu suka memelihara ikan di akuarium begitu ya. Dan entah kenapa pada waktu itu, pada suatu hari tepatnya, ikan peliharaannya itu mati. Ikan arwana yang sudah lumayan gede saat itu, dan Nanang itu merasa kehilangan banget waktu itu dengan matinya ikan arwana tersebut. Duh, ikan udah dipelihara dari kecil sampai sekarang udah gede kok malah mati. Apa aku ini jarang ganti air atau jarang ngasih makan ya? Di situ Nanang itu ngedumel sendiri sampai akhirnya tuh dia mikir, apa enaknya aku melihara burung lagi aja ya. Meskipun sebenarnya juga sebelum memelihara ikan arwana itu, Nanang itu sempat juga pelihara burung, tapi ya itu tadi, burung itu mati juga sampai akhirnya dia itu memelihara ikan itu tadi yang akhirnya sama juga berakhir dengan mati itu. Ini mungkin kalau pelihara burung lagi mungkin agak gampang ya dibandingkan pelihara ikan. Ada nguras akuarium, ada bersihin filter, kasih makan, dan lain-lain, yang ternyata lebih ribet katanya. Lebih banyak waktu, pikir Nanang seperti itu. Kalau burung kan gak usah bersihin kandang sampai makan waktu lama kayak gini. Paling ya cuma ngebersihin kotorannya doang, pikir Nanang seperti itu. Dan Nanang juga berniat pelihara burung, tapi ya yang agak gampang ya dalam hal pemeliharaannya seperti itu. Setelah nanya sana sini, nanya ke teman-temannya, akhirnya itu ada yang menyarankan untuk pelihara perkutut aja katanya, yang nggak begitu susah-susah banget lah pemeliharaannya. Nang, aku itu punya temen yang punya banyak burung dan jenisnya pun macem-macem, Nang. Nggak cuma perkutut aja, kamu ntar bisa pilih sendirilah di sana, kata Yoga, teman sekerjaannya si Nanang ya. Oh iya Yok, tapi aku itu pengennya perkutut aja lah, yang pemeliharaannya itu gampang Yok. Wah, ceritanya mau jadi kung mania ya, katanya si Yoga seperti itu. Sebutan dari pencinta perkutut itu kan kung mania, katanya seperti itu. Enggak juga sih Yoga juga, pengen yang gampang aja tapi tetap ada bunyinya, katanya si Nanang seperti itu. Oh ya udah, ke temanku aja kalau gitu. Kamu itu mau burung apa tinggal pilih aja, ntar di sana Nang banyak banget, katanya. Sampai akhirnya suatu hari pergilah Nanang ke temennya Yoga itu tadi, yang saat itu Yoganya juga ikut nganterin si Nanangnya. Aku ikut juga ya Nang ya. Ah ya ikutlah, aku kan belum tahu rumahnya Yok, masa mau tengok-tengok sendiri kayak orang hilang, katanya. Iya ya Nang ya, iya ya. Kamu nggak usah tengok-tengok aja udah kayak orang hilang ya Nang ya. Sembarangan, kata si Nanang. Maka berangkatlah mereka berdua ke rumah temannya Yoga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini singkat cerita ya. Weh Yok, tumben malam-malam datang ke sini. Oh ya, waktu itu tuh mereka berdua datang ke sana, ke temannya si Yoga itu pas habis Isya ya. Ya sekitar jam setengah 8 malam lah. Iya, ini temanku ada yang pengen lihat-lihat burung, kata si Yoga seperti itu.
Setelah ngobrol-ngobrol dan ya sambil ngopi sambil ngerokok kayak gitu, mereka berdua pun mulai ditunjukin ruangan-ruangan yang penuh dengan burung itu tadi. Jadi rumahnya temennya Yoga itu terbagi menjadi dua rumah ya, tapi masih nempel begitu satu sama lain, dan ada penghubungnya juga berupa pintu di sana. Rumah yang satu itu buat tempat tinggal dan yang satunya lagi itu dibiarkan kosong. Nah, di rumah kosong itulah temennya Yoga itu memelihara burung, banyak banget di sana. Ada beberapa ruangan di rumah kosong itu dan di sana semua ruangannya itu isinya kandang burung semua. Kandang burung yang digantung seperti itu ya, banyak banget di sana. Hampir ada ratusan kandang lah. Bener-bener pencinta burung. Perkututnya ada nggak mas? Mau berapa ekor, kata temennya Yoga itu. Wah ya satu aja mas, nggak usah banyak-banyak. Mereka pun menuju ke salah satu ruangan lainnya yang ternyata di ruangan itu pun penuh dengan burung. Di kandang yang tergantung juga ada puluhan kandang yang tergantung di sana. Dan setelah cerita ke sana kemari, Nanang pun akhirnya memilih satu burung perkutut di ruangan itu. Ini aman ya mas ya, aman ya. Wah ya aman lah, orang paling burung perkutut mas, masa mau nyaplok orang, kata temannya si Yoga itu. Berapa ini mas? Ah ya udah terserah lah, kayak sama siapa aja. Ya nggak enak juga sama-sama temen begitu ya. Akhirnya dibayarlah burung itu 100.000. Tapi ntar kandangnya balik ya. Iya khawatir banget nggak balik, jawab si Yoga. Singkat cerita, setelah mendapatkan burung perkutut itu, pulanglah Nanang dan Yoga ke rumahnya si Nanang itu ya. Dan setelah itu selesai semua, si Yoga pun balik ke rumah. Esok harinya, kebetulan hari Sabtu, si Nanang nggak berangkat kerja. Nanang pun di situ udah mulai sibuk dengan perkututnya itu. Wah ini bagus juga ya perkututnya, suaranya juga lumayan, kata si Nanang. Ya pokoknya si Nanang itu seneng banget lah dengan perkutut itu. Dan disinilah mulai ada sebuah keanehan. Sampai suatu saat ada salah satu tetangganya si Nanang itu, seorang ibu-ibu. Mas Nanang pelihara burung kok, burung kayak gitu. Iya bu, lagi seneng yang ini, jawab si Nanang tanpa ada kecurigaan apa-apa. Sampai bahkan ibunya Nanang pun itu pernah negur si Nanang. Nang, kamu itu pelihara apa sih itu di kandang depan? Pelihara kok yang aneh-aneh, burung perkutut bu. Yang aneh di mananya bu? Ya cari burung lain atau apa kek? Disitulah Nanang itu mulai curiga. Kemarin sama ibu-ibu tetangga, sekarang sama ibuku sendiri yang bilang katanya aneh. Ah pusing amat lah, orang aku juga lagi suka burung ini, kata si Nanang seperti itu. Semakin hari, ternyata semakin banyak tetangga yang menanyakan masalah perkutut itu ke Nanang. Sampai akhirnya ada beberapa tetangga yang gak berani lewat depan rumahnya Nanang itu. Pernah suatu malam, Nanang itu sedang duduk di teras, persis di bawah kandang perkutut itu. Yang sedang digantung di teras itu tiba-tiba ada salah seorang tetangga yang pas kebetulan itu mau lewat di depan rumahnya si Nanang. Begitu mendekati rumah Nanang, tetangga itu pun langsung balik arah dan lari. Nanang pun di situ ngeliat dan curiga. Ini ada apa sih sebenarnya? Setiap ada orang mau lewat sini pasti balik arah dan lari. Ini ada apa ya? Ada apa sebenarnya? Akhirnya hal tersebut pun Nanang ceritakan ke ibunya. Udah Nang, itu peliharaan kamu itu buang aja. Itu yang menyebabkan banyak orang ketakutan. Disitulah Nanang itu baru ngeh ya, ternyata yang menjadikan semua itu, yang menjadikan orang-orang yang mau lewat di depan rumahnya Nanang terus lari, ada orang lagi mau lewat lari lagi, itu ternyata adalah burung peliharaannya itu. Kenapa jadi burung ini penyebabnya ya? Ini kan perkutut. Apa hebatnya sehingga membuat orang jadi heroik seperti itu? Pikirnya Nanang itu seperti itu.
Karena penasaran, Nanang pun terbersit ya untuk nyari-nyari informasi ke orang yang tahu hal-hal seperti itu, dan kebetulan ada tetangganya Nanang yang tahu hal-hal kayak gitu. Dan pergilah si Nanang itu ke sana, ke rumahnya orang itu yang ya jaraknya itu hanya beberapa rumah lah dari rumah Nanang, gak jauh juga. Seorang laki-laki yang ya sudah cukup umur lah. Ceritalah Nanang di situ ke orang itu, dan akhirnya, Nang, itu tuh bukan sembarang perkutut. Itu tuh perkutut ada isinya, Nang. Ada katurangganya, ada yang nunggu begitulah. Wujudnya itu, ya kalau misalkan kamu itu pengen tahu, wujudnya itu sosok kuntilanak. Dan konon, untuk burung perkutut yang semacam itu bisa, sebagian orang ini ya bisa dijadikan pesugihan, kata si orang itu. Mendengar penjelasan dari orang itu, Nanang sendiri pun akhirnya merinding, jadi merinding. Dan memang Nanang itu melihat perkututnya itu ya biasa-biasa aja, sementara orang lain yang ngelihatnya itu menakutkan. Tapi ya nggak semua orang ya. Akhirnya apa? Si Nanang pun jadi keinget Yoga. Singkat cerita, ketika Nanang udah sampai di rumah, Nanang pun mencoba menghubungi Yoga. Halo Yok, kamu lagi di mana ini? Di rumah Nang, ada apa Nang, ada apa? Kamu kesini Yok sekarang Yok, kamu kesini. Loh, ada apa emang Nang? Ada apa ini? Parah Yok, parah. Parah-parah, kenapa Nang parah-parah? Gak tahu apa-apa, tahu-tahu bilang parah-parah. Yang parah itu apa? Yang parah siapa? Ini Yok, perkututnya ternyata itu ada katurangganya, katanya seperti itu. Mendengar seperti itu, Yoga pun hanya ketawa, merasa geli gitu ya, setengah nggak percaya. Tapi setelah Nanang menceritakan semua, akhirnya Yoga pun jadi paham dan ikut merinding juga akhirnya mendengar ceritanya si Nanang. Ini Yok, sana bawa burungnya ke temanmu lagi lah, sanalah, aku belum siap melihara burung seperti ini. Dan setelah si Yoga itu menghubungi temannya, orang itu pun nggak mau menerima. Orang yang tadinya memelihara burung itu gak mau menerima perkututnya itu kembali. Sampai akhirnya, ya udahlah Yok, ini perkutut kamu beli aja, sanalah kamu beli, aku rugi gak apa-apa, kata si Nanang ke Yoga. Ah ya nggak mau lah Nang, nggak, aku juga nggak suka-suka banget sama burung Nang. Lah terus gimana ini, aku nggak pengen perkutut ini ada di sini lagi Yok, ngeri, udah banyak komplain dari tetangga sana sini, termasuk ibuku juga ikut marahin aku, katanya si Yoga seperti itu. Ya udah gini aja Nang, ntar coba aku ngubungi temenku yang satunya lagi, dia itu penjual burung ombyokan Nang. Jadi ombyokan itu ya semacam penjual burung yang di jalan-jalan itulah. Ya mohon maaf ya teman-teman kalau salah mengartikan, tapi kurang lebih seperti itulah. Ya udah nggak apa-apa Yo, nggak apa-apa. Yang penting malam ini tuh kamu kesini buat ngambil perkutut ini, kata si Nanang seperti itu. Di situ si Nanang pun seolah-olah maksa-maksa begitu ya. Meskipun Yoga sendiri juga sebenarnya takut juga. Tapi ya karena didesak terus oleh si Nanang, akhirnya Yoga pun ke rumah Nanang malam itu juga untuk mengambil perkutut itu. Nah, setelah Yoga nyampe di rumah Nanang, Nang, aku tadi udah menghubungi temanku yang satunya lagi tuh yang penjual ombyokan itu. Katanya mau Nang, kata si Yoga seperti itu. Ya udah syukur ya kalau misalkan dia itu mau. Emang mau kamu lepas berapa sih Nang? Mau dilepas berapa, katanya? Ya karena aku tuh kemarin ngebayarin 100.000 Yok. Udah itu tuh 75 aja, nggak apa-apa, silakan diambil Yok, silakan diambil. Ya udah Nang, entar besok orangnya tuh suruh langsung ke sini aja ya buat transaksi langsung sama kamu, kata si Yoga seperti itu. Toh burungnya juga di sini. Enggak Yok, enggak. Ini burungnya langsung kamu bawa aja biar nanti pembayarnya di rumah kamu aja Yok. Wah enggak lah, enggak, biar di sini aja lah Nang lah. Karena si Yoga itu di situ terus dipaksa, akhirnya meskipun dengan ya itu tadi perasaan takut dan merinding juga, dibawalah burung perkutut itu ke rumahnya. Dan setelah sampai di rumah,
digantunglah perkutut itu di luar rumah, karena ya Yoga sendiri nggak berani juga ya naruh di dalam karena mendengar cerita seperti itu, seperti ini, seperti itu. Dan tidurlah Yoga malam itu. Singkat cerita, pagi pun tiba karena ya janjian dengan temennya yang pedagang burung itu sekitar jam 9-an. Sehingga pagi itu pun Yoga itu males-malesan aja di tempat tidur, gak bangun gitu ya, gak turun dari tempat tidur. Apalagi tadi malam itu sempat begadang sama Nanang tuh sampai agak malam juga. Nah, lagi enak-enaknya tidur-tiduran, tiba-tiba itu ada yang totok-totok pintu rumahnya. Permisi mas, permisi mas. Ah, siapa sih pagi-pagi gini udah ketok-ketok pintu, pikir Yoga seperti itu. Apa jangan-jangan temanku ya yang mau datang jam 9 pagi ini? Padahal kan janjiannya jam 9-an dan ini baru setengah 8. Masa udah kesini ya? Akhirnya meskipun dengan perasaan agak malas-malas gimana seperti itu ya, Yoga pun membukakan pintu rumahnya. Dan dia sempat terkejut karena yang datang itu bukan temennya ternyata, tapi 3 orang kakek-kakek yang sudah berdiri persis di depan pintu rumahnya dia. Dengan muka yang agak aneh juga, agak pucat-pucat gimana kayak gitu. Permisi mas, mas mau jual perkutut ini ya? Loh, kakek tahu dari mana kalau aku itu mau ngejual perkutut ini? Ya tahu dari sendiri aja mas, nggak tahu dari siapa-siapa, kata salah satu kakek tadi. Iya bener kek, ini tuh mau aku jual, mau aku lego kayak gitu. Boleh mas saya lihat dulu perkututnya. Diambillah perkutut itu yang persis ada di atas kepalanya mereka karena tergantung di situ ya, di teras. Dan waktu itu ditelitilah perkutut itu dari mulai bulu-bulunya, sayap-sayapnya, dan juga ekor-ekornya sampai dibentang-bentangin ekornya. Ada apa ya? Kayak itu ekornya jangan digituin, ntar kalau mati gimana itu, soalnya udah ada yang mau beli, katanya si Yoga seperti itu. 3 kakek itu pun diam saja tanpa ngejawab ucapannya si Yoga itu tadi. Malah balik nanya, mau dibayarin berapa sama orang mas? Itu udah jadi harganya kayak 75 kayak. Akhirnya tanpa babi bu, kakek itu pun segera mengeluarkan semacam ya kantong kain warna putih dan meletakkannya di teras rumah itu. Di teras rumahnya Yoga, ini saya bayar 100 dan ini burung saya bawa. Seketika itu 3 kakek itu pun pergi begitu aja tanpa ngomong apa-apa, dan di situ pun juga semacam bingung begitu ya. Ini gimana ceritanya kok sampai kayak gini? Ntar kalau misalkan temennya tadi yang penjual burung ombyokan itu datang, mau seperti apa? Mau alasan apa? Dibukalah kantong kain warna putih itu. Dan Yoga pikir itu adalah kantong berisi receh karena ditaruh di kantong ya agak gede juga. Dibukalah tanpa ada rasa curiga dan keanehan apa-apa, dan ternyata Yoga itu kaget. Astagfirullahaladzim, ini kok uang banyak banget. Dan Yoga itu tuh bermaksud mengejar 3 kakek tadi, siapa tahu itu tuh salah bayar. Tapi setelah nengok ke arah 3 kakek itu pergi, ternyata mereka semua itu sudah nggak ada, sama sekali nggak ada jejak 3 kakek itu. Dan setelah dihitung, ternyata total uang yang ada di kantong itu tuh bukan 100.000, melainkan 100 juta, kata si Yoga seperti itu. Dan setelah kejadian itu, Yoga pun menceritakannya ke Nanang dan temennya yang penjual burung ombyokan itu. Karena merasa takut terjadi apa-apa, uang itu pun akhirnya disimpan dan gak ada yang berani pakai. Dan setelah beberapa hari dan dianggap aman seperti itu ya, gak terjadi apa-apa, akhirnya uang itu pun dipakai seperti layaknya uang biasa. Itu pun makainya itu agak unik ya. Diambil 1, dipakai, gak terjadi apa-apa. Esoknya lagi diambil 1 lembar lagi, itu pun gak terjadi apa-apa juga. Sampai akhirnya diambil beberapa lembar dan si Yoga itu memberikannya bagi-bagi seperti itu ya. Istilahnya bagi-bagi lah ke Nanang dan ke temennya itu yang si penjual burung ombyokan itu. Setelah cerita semuanya tentunya juga nggak terjadi apa-apa, dan intinya tuh uang itu aman-aman aja lah dipakai dan nggak terjadi apa-apa lah ya, kurang lebih seperti itu kisahnya.
sebuah kisah horor yang dialami Nanang yang saat itu pengen pelihara perkutut, ya kung mania lah istilahnya seperti itu. Dan semoga bisa diambil pelajaran buat kita semua, ya paling tidak bisa menghibur teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih untuk Anda semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya. Dan bagi Anda yang punya pengalaman horor dan ingin berbagi dengan teman-teman yang lainnya di Gapura Misteri, silahkan kirimkan cerita Anda melalui email ke gapuramisteri@gmail.com. Dan sampai jumpa lagi di kisah horor yang berikutnya.